Ya, halo Komoto lovers, untuk otomotif mania seluruh Indonesia, penggiat otomotif. Gue Andrew dan kita kembali lagi untuk bincang-bincang bersama komunitas Innova yang luar biasa nih. Dari INA, wah, INA Innova Nusantara. Wah, ini kalau boleh teman-teman dari INA Innova Nusantara mungkin bisa siapa aja nih yang ada di sini nih, mungkin bisa diperkenalkan Innova Nusantara. Nah, perkenalkan diri nih, ada ketumnya, ketum dari Innova Nusantara dengan Om siapa nih? Perkenalkan, nama saya Gatot Sugiarto, Ketua Umum Innova Nusantara periode 2023-2025. Wah, 2023 berarti tahun lalu kemarin udah diresmikan ya Om, jadi ketum terpilih ya. Sudah. Oke, berarti kalau sekarang ini Om Gatot bersama prajuritnya di sini nih, teman-teman pengurus ya berarti di sini ya. Betul. Nah, sekarang kita kebetulan Innova Nusantara lagi ada di rumah makan apa nih namanya? Rumah Kapeda ya. Kapeda ya. Oke, sedang ada kegiatan juga di sini ya, Om Tum ya. Terus mungkin bisa sebelum nanti kita berlanjut untuk ngobrol kegiatan apa sih yang lagi dilakukan Innova Nusantara di sini, mungkin bisa kenalin Om Gatot, teman-teman pengurusnya Om Gatot nih di sini ada siapa aja nih? Oke. Ya, di sebelah saya ada Om Sesmanto. Beliau adalah Ketua Regional Innova Nusantara Jakarta Raya. Weh, Om Sesmanto. Om Sismanto, Ketua Region DKI Jakarta. Main ke Depok. Wah, luar biasa. Om Sis, panggilannya Om? Om Sis. Oke, terus ada siapa lagi? Terus diliatin nih ya teman-teman komunitas nih. Om Murjito. Om Murjito. Wah, kalau ini sih gua udah nggak asing lagi orang ini. Ini senasional, kayak semua orang tahu ya. Om Murjito, mungkin teman-teman penggiat otomotif. Oke, Om Murjito. Saya mewakili member Tangerang Raya, Om. Oh, member Tangerang, tapi pengurus juga nih ya, Om Tum? Belum. Sekarang beliau ada di luar kepengurusan. Oh, ada di luar kepengurusan. Ya, it's okay di luar kepengurusan, tapi penasehat aja beliau. penasehat. It's okay. Om Murjito ini mau di luar pengurus juga emang kelihatan kayak pengurus juga sih. Om Murjito tuh ada siapa lagi, Om Gatot? Ada di depan saya Om Sigit. Wah, Om Sigit. Adalah Sekjen Innova Nusantara. Nah, nih teman-teman, Sekjen Innova Nusantara Om Sigit. Om Sigit. Terus ada siapa lagi, Om? Satu lagi Om Bayu. Om beliau Om Bayu, penasehat Innova Nusantara juga. oh, penasehat. Lu mau dinasehatin nggak? Nih, sama Om Bayu, hati-hati lo, jangan nakal-nakal, ya kan? Nah, ini terus yang di luar mungkin masih ada sedang di perjalanan ya, Om? Sedang di perjalanan, ada beberapa teman-teman yang belum hadir. Ya, nanti mungkin akan bergabung di sini. Wah, ini keren. Kalau bisa, boleh tahu nih, Om. Ini Innova Nusantara. Ini ada histori nggak, Om? Innova Nusantara, awal berdirinya, kapan? Terus kenapa kok milihnya Innova Nusantara nih namanya? Gitu. Apakah berkaitan dengan nasionalisme? Gitu ya kan, Innova Nusantara. Mungkin bisa diceritain nggak tuh, Om, sedikit gitu tentang Innova Nusantara, awal mulanya? Oh iya. Innova Nusantara berdiri pada tahun 2019, tepatnya di bulan September. Kalau nggak salah tanggal 19 September waktu itu. Kita deklarasi di bulan November di Boyolali, Jawa Tengah. Bulan November 2019. Nah, alhamdulillah waktu deklarasi itu kita sudah langsung bisa bikin konvoy, ya. Rangkaian hampir 150 mobil Wow, luar biasa. Itu waktu itu deklarasi di Boyolali. Itu hari pertama kita deklarasi di Semaresto Boyolali. Nah, itu. Nah, kenapa nama Innova Nusantara yang kita pilih?
Waktu itu juga ada opsi beberapa nama dari founder-founder kita. Kita pilih Innova Nusantara karena kita pengen lebih member kita itu pengennya dari seluruh Nusantara. Kita juga mencari tema yang lebih kebinekaan ya. Kebinekaan ya, Bro. Nusantara, Innova Nusantara. Jadi memang bener-bener nih merajut seluruh Indonesia, senusantara. Artinya silakan maksudnya teman-teman member di luar sana senusantara. Jadi ada ada arti sendiri ya. Kebinekaan. Berarti kebinekaan kalau Om Tum bilang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ini Innova Nusantara. Tujuannya ke sana ya, Om ya. Terus setelah itu bagaimana, Om? Deklar kan di Boyolali ya kan, terus Innova Nusantara. Sekarang member berjalan waktu sampai saat ini udah berapa, Om? Sampai hari ini di bulan Desember tahun 2024 ini sudah lebih dari 1.200 ya. Mungkin tepatnya 1.200 berapa? 1.200 sudah nasional ya. Sudah nasional. Ya, kalau Om Sis membernya berarti Jakarta aja udah lumayan juga berarti ya. 140-an. Wow, 140-an. Ya. Cuman ya begitulah. Ya. Yang penting 140-an kualitasnya luar biasa. Innova Nusantara ya kan, nggak masalah, nggak mesti banyak-banyak. Jadi DKI Jakarta 140-an, mudah-mudahan nanti Innova Nusantara ya terus berkembang ya, Om ya, di Jakarta. Itu yang utama. Iya, baru seumur ibaratnya nih 2019, 2024, 5 tahun ya, alhamdulillah udah 1.200. Yang penting kan yang dicari kualitasnya nih ya, teman-teman Innova Nusantara. Terus dari 2019 itu udah ada kegiatan apa aja, Om? Innova Nusantara, yang nasional atau yang daerah gitu, udah berapa region juga nih sekarang? Alhamdulillah dalam 5 tahun ini kita selalu rutin menyelenggarakan Jambore Nasional. Itu adalah kegiatan puncak kita sebagai rangkaian anniversary kita. Nah, yang pertama dulu, Jamnas pertama kita selenggarakan di Cepu, Jawa Tengah. Wih, Cepu. Jarang-jarang nih yang bikin acara di Cepu. Iya. Gitu. Sekalian ada yang mau pulang kampung ya. Alhamdulillah itu juga kita bisa tarik rangkaian dari Jakarta sampai ke Cepu, ada kurang lebih 40 KR itu. 40-an ya. Itu bergabung dengan teman-teman yang dari Bali, dari Jawa Timur dan dari Jawa Tengah. Wih, berarti ya dari luar Pulau Jawa juga ada ya? Ada, Om? ya, ada ya. Ada. Terus apa lagi tadi? Kegiatan kita selain Jambore Nasional, kegiatan-kegiatan rutin kita di tiap tahun itu, kegiatan sosial kita berbagi 1.000 kebaikan itu di bulan Ramadan. Itu selalu kita selenggarakan di tiap-tiap regional. Ya biasanya kita serentak dalam satu hari itu kita bikin live bareng di medsos untuk di seluruh kegiatan itu. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya semacam kopdar rutin bulanan di tiap-tiap daerah itu sampai hari ini alhamdulillah masih tetap Ini kayak sekarang ini kita di rumah apa namanya? Kapeda ya. Ini kopdar rutin salah satunya nih, Om ya. Ya, Lagi di weekend santai menjelang udah mau Nataru nih ya kan, akhir tahun lah pada liburan gitu ya kan. Udah ngomong-ngomong besok udah ada yang ngambil cuti nih, Om ya. Udah prepare buat Nataru ya. Nataru. Iya. Boleh saya tambahkan? Silakan Om Murcito. Wah, Itu uniknya Innova Nusantara, Om. Jadi ya kita mengulas kegiatan selain yang ketersebutkan tadi. Kita waktu pandemi, Om, kita aneh. Orang pada takut kopdar, kalau kita malah enggak. Kita selalu kopdar berjalan, tapi kopdarnya itu lain dengan cara yang lain. Kita kopdarnya itu secara setiap bulan, kita malah kasih santunan atau kasih donasi ke panti asuhan, Om. Jadi gaya kopdarnya bukan ngumpul lagi kita. Iya, karena menyesuaikan keadaan ya. Jadi lebih ke sosial ya. Betul. Jadi kita waktu itu pernah
ngirim beberapa ke panti asuhan, bahkan pernah ke daerah Bogor, Om. Oke. Salah satu Gempa Cianjur. gempa Cianjur, terus Gempa Cianjur. Oh, Cianjur tuh. Oh, yang waktu itu gempa ya? Lama. Waktu itu Yang Sukabumi bukan ya? Cianjur waktu itu. Cianjur ya? Oh iya iya iya. Waktu itu pernah juga kita ngasih donasi berupa alat-alat pembangunan dan duit dan sembako ke daerah Jasinga ya. Jasinga. Nah, itu jadi walaupun orang pandemi kita bukannya takut kopdar, kita malah selalu kopdar. Iya. Cuma gayanya beda aja. Tapi saat COVID tentunya tetap menjaga. dengan peraturan Yang berlaku. ya menjaga jarak, tetap pakai masker. Tuh lihat Bahkan teman-teman. kita itu pakai patwa loh. Wah. Nggak boleh kan kita waktu itu kita nggak boleh kumpul-kumpul, kita Iya. pakai patwa ke sana. Itu pernah keren itu. Itulah enak sebenarnya. Tapi tetap menjaga semua ya Iya, dengan situasional ya dengan keadaan saat itu ya. Jadi teman-teman otomotif mania nih Innova Nusantara juga salah satunya punya kegiatan sosial saat pandemi waktu itu tantangan ya. Tangan. Ada nih Om Gatot selama menjabat tahun kemarin sudah jadi ketum terpilih. Kira-kira ada kesan dan apa selama jadi member lah di INA ada hal-hal yang berkesan nggak waktu di Innova Nusantara? Entah itu bikin kegiatan atau mungkin ada kejadian apa? Sebelumnya saya lanjutan sebentar ya yang tadi ya, yang Jamnas pertama kita ada di Blora, terus yang kedua itu juga waktu masa pandemi kita nggak bisa bikin event di indoor ya. Akhirnya kita bikin event di outdoor, kita bikin event camper van. Iya. Sekaligus untuk Jamnas Camper van itu. jarang-jarang tuh ya. Om, Itu ya? di Sariater juga alhamdulillah lumayan banyak pesertanya itu. Kita mungkin sampai hari ini mungkin ya komunitas mobil yang bikin event camper van dengan peserta terbanyak itu mungkin ya, itu karena hampir 200 tenda itu yang kita 200 siapkan tenda. di situ. Wah. Itu waktu pandemi juga. Terus kita blok satu lapangan di Sariater itu. Itu waktu pandemi tuh ya Om ya? pandemi ya. Luar biasa Innova Nusantara berani bukan berarti tidak melakukan hal yang positif, tapi dibuktikan teman-teman Innova Nusantara saat terjadi pandemi tapi tetap berkegiatan dengan tetap mematuhi seperti menjaga jarak dan segala macam ya Om Tum ya saat itu ya. Gitu. Terus bikin camper van sampai 200 lebih ya yang berpartisipasi ya Om ya, dan itu luar biasa tuh. Mungkin salah satu peserta terbanyak untuk kopdar camper van ya Om Gatot ya gitu ya. Terus Untuk Jamnas ketiga kita selenggarakan di Kota Batu Malang. Terus Jamnas ke ini nih yang dipakai Om Gatot ya baju. Jambore Nasional 3 Batu Malang. Jamnas keempat kemarin kita selenggarakan di Kaliurang, Jogja. Ini kayaknya kalau gue lihat Jawa semua sekalian pulang kampung kayaknya. Ini bikin kegiatan memang sengaja di Jawa, memang sekalian pulang kampung ya Om ya. Iya ya, Batu Malang, Jogja. Ya, terus Jawa Timur. kemarin sebenarnya yang kelima itu ada rencana untuk ke Denpasar, Bali. Tapi karena kita masih pertimbangan takutnya tidak maksimal member yang hadir, akhirnya kita geser ke Semarang, ke Bandungan. Kemarin baru bulan November kemarin kita selenggarakan yang kelima. Semarang. Nah, yang Tapi kalau di Bali tuh membernya ada Om. ada. Jadi kalau ada yang mau join di luar Jawa juga bisa ya Om ya. Ada membernya udah ada ya. Iyalah namanya aja Nusantara ya kan, mengundang teman-teman yang punya Innova tuh. Nah, monggo silahkan. Gitu kan. Ya, yang terus yang tadi selama 1 tahun ini, alhamdulillah selama 1 tahun saya jadi Ketua Umum Innova Nusantara, kegiatan-kegiatan rutin tahunan kita tetap berjalan seperti biasa, walaupun ya tantangan dari sebuah komunitas kan hampir sama ya, ketika sudah mulai
tahun bertambah pasti Member kejenuhan semakin member bertambah, itu iya. juga sudah mulai berkurang kan. Semakin bertambah member, semakin kencang juga angin berhembus. Iya betul. Ini tantangannya Om Gatot nih ngurusin Innova Nusantara sampai masa periodenya habis. Tentunya kan butuh dukungan teman-teman pengurus juga dan member ya. Betul betul. Ini apa ya? Silakan silakan. Nah, tambah satu lagi Om Priyo, ini beliau adalah Ketua Regional Jakarta Raya periode sebelumnya Om Sesmanto. Jadi di 2021-2023 Om Priyo. Wah, perkenalkan nih teman-teman otomotif mania. Nggak ada kata mantan lah ya. Kita nanti kita ngomong mantan, yang jadi mantan tersinggung nanti. Ya pernah jadi pimpinan di Jakarta Raya. Om siapa? Om Priyo. Om Priyo ya. Diinget-inget mukanya nih. Oh, mau ada lewat bawa Innova ketemu Om Priyo. Om, saya mau jadi member, nanti dibantu nih sama Om Priyo ya kan. Mau ketemu di pom bensin, nanti dibantu isiin bensin ya. Isi masukin doang. Ya. Bukan dibayarin ya. Bantu isi apa dibayar beda Om. Wah. Terus gimana Om Gatot? Selanjutnya apalagi nih ada hal ada yang berkesan nggak sih selama jadi member sebelum jadi ketum sampai sekarang udah jadi ketum? Ya kesan yang paling paling bagus menurut saya ya selama ikut komunitas ini, kebetulan ya kalau buat aku sendiri kebetulan karena member Innova Nusantara kebanyakan ada di Jawa Tengah. Ketika aku kebetulan juga kalau pulang kampung di Solo, jadi di perjalanan itu sepanjang perjalanan ketemu sedulur ya. banyak bisa mampir, bisa ketemu teman-teman gitu. Kalau pulang dari sini pun juga kadang-kadang pulang kampungnya juga bisa bareng Om sama teman-teman member. Betul. Terkadang kita di event hari besar seperti hari raya kita juga mudik bareng gitu. Oh, mudik bareng ya. Kita bisa satu rangkaian gitu. Oh, Kopdar bareng di kampung pun juga di kampung ya. sering kita lakukan gitu. Oh, Yang dari arah Jakarta kebetulan ada di wilayah Jogja misalnya seperti itu, kita nanti berkumpul di sana, kita kumpulin. oh. Jadi apa namanya ya Belum lagi brokes. itu udah paling yang berkesan lah ya selama jadi member. Nah, terus ya kayak misalnya ada kegiatan-kegiatan yang kedepannya nih nanti dari Ina mau ada rencana apa nih Om Gatot kedepannya? Udah ada plan nggak nih? Nah, untuk yang terdekat ini kita di bulan Februari untuk Jakarta anniversary Innova Nusantara Jakarta Raya yang kelima. Nah ini ya, sebenarnya kita di sini juga nanti mau bahas tentang itu juga. Iya. Terus Boleh event tahunan kita di bulan suci Ramadan berbagi 1000 kebaikan Itu nanti buat plan 2025 ya Om ya? Iya 2025. Nah, kalau di 2024 ini sampai akhir tahun kita belum ada rencana untuk agenda kemana-mana ini kita. Paling ya kayak sekarang ini ya ada kopdar yang sekarang ini aja ya. Iya. Ini kayak sekarang ini kan bikin kopdar apa namanya santai kayak gini. Ini sebenarnya termasuk salah satu kegiatan rutin nggak sih Om? Bikin kegiatan kayak gini. Ini kalau sekarang ini ada hasrat apa nih kok bikin kegiatan yang seperti ini? Terus apa namanya? Ini kan suasananya jarang-jarang nih, maksudnya bikin kopdar, mancing gitu ya kan. Ini ada tujuan apa nggak nih tujuannya Om Gatot nih buat teman-teman bikin kumpul kopdar di sini gitu? Ya kebetulan kita ini ada agenda rutin bulanan untuk kopdar bulanan. Dan kebetulan juga di hari ini kita berbarengan dengan teman dari regional lain juga di Berkas Mapan. Berkas Mapan itu Brebes Pekalongan. Itu juga hari ini juga Ada kegiatan. ada kegiatan kopdar juga.
Dan kopdar rutin kita ini biasanya pindah-pindah lokasi ya. Kebetulan aja yang hari ini kita ada di tempat pemancingan karena biar Suasananya kekeluargaan banget nih ya kan. Dan berbeda. maksudnya ya memang jelas berbeda dalam arti kalau biasanya kan orang bikin kopdar tuh selalu identik kalau komunitas tuh dengan modif lah ya kan, terus ngedisplay. Satu lagi, Innova Nusantara ini bedanya dengan komunitas lain, kita ini komunitas keluarga. Jadi mungkin untuk gue berasa banget sih jadi bagian dari keluarganya Innova Nusantara, tapi gue belum ada Innova sih, tapi gue berasa banget nih, berasa gue duduk di sini, wah ini gue berasa banget jadi bagian dari Innova Nusantara. Memang kayak disuguhin pisang goreng, kopi, ada kastengel belum lebaran ya kan, udah ada, terus saus, wah, itu. Emang unik ya gitu, jarang. Jadi kadang kita juga ini jarang kita dengar obrolan tentang modifikasi mobil atau apa. Nah ya terus terang komunitas kita ini beda, bahkan kalau kita kumpul gini lebih cenderung ngobrolin tentang temen ada bisnis apa yang bisa nyambung jadi kita. Bermanfaat jadi jarang kalau untuk obrolan tentang modifikasi mobil. Biasanya kalau ada anak-anak yang mobil keren modif, dia ngomong duduk satu meja, wah lu pakai ring berapa tuh, wah lu kalau ini beda, lu mancing udah dapat ikan berapa. Iya kan. Mungkin sesekali ya ada, tapi jarang kita ngobrolin tentang modifikasi. Ya inilah ciri khas ya. Bedanya di Innova Nusantara seperti itu. Tuh kalau yang mau ya maksudnya arahnya punya Innova nih, terus ya seperti ini suasananya, monggo silakan. Nah kalau untuk bergabung gimana Om Innova Nusantara ini? Nah mungkin bisa disebutkan nggak sekarang itu member regionalnya itu sudah ada di mana? Terus sekarang kalau mau bergabung nih, seandainya yang punya unit Innova itu lewat siapa ke siapa, dan mungkin ada ininya nggak, ada medsosnya atau ya mungkin kalau itu Om Section, Om Sigit Om Sigit bisa jawab nih. Oke, kalau untuk rekan-rekan yang ingin bergabung nanti bisa di FB juga ada, FB Innova Nusantara. FB-nya namanya Innova Nusantara ya. Di Instagram juga ada. Nah, Instagram Innova Nusantara juga. Innova Nusantara nyambung tuh ya Om ya. Namanya nyambung. Innova Nusantara. @Innova Nusantara. Underscore. Innova underscore Nusantara. @Innova_Nusantara. Bisa dicek nih di bawah ya. Untuk bergabung yang punya unit Innova, Innova apapun ya Om ya. Pokoknya Innova, monggo silakan, bisa langsung nge-DM di IG, bisa inbox ke FB Innova Nusantara, terus bisa lewat siapa Om? Bisa japri ke saya. Oh, bisa japri langsung WA bisa. Nomornya perlu dipublish kan nih? Mungkin perlu nanti bisa langsung connect kali di DM ya, Instagram atau di ini. Kalau webnya ada Om? Webnya sementara belum ada. Oh, belum ada. Yang penting udah ada wadahnya. Yang mau bergabung silahkan. Yang mau ke Innova Nusantara itu di Instagram bisa di @Innova_Nusantara. N-nya kan double ya, Innova ya. Innova_Nusantara. Di FB juga Innova Nusantara aja ya. Innova spasi Nusantara. Nah, teman-teman yang punya unit Innova, monggo silakan. Soalnya gue nggak punya Innova, tapi gue ngerasain banget kekeluargaannya. Ada pisang goreng dan segala macam ini, wah ini luar biasa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung, monggo silakan. Nanti bisa ketemu sama pengurus-pengurus yang ini, yang ada di sini, yang luar biasa. Nah, terus Om Gatot nih, ini kan sudah berjalan 5 tahun ya, udah mau di penghujung akhir tahun 2024. Kira-kira ada harapan nggak nih dari Innova Nusantara buat Innova Nusantara sendiri dan buat teman-teman komunitas? Ya, harapan saya sih sebenarnya kita bisa bersinergi dengan lintas komunitas. Oke, tuh ingat Om Gatot bilang berharap bisa bersinergi dengan komunitas lain ya Om ya. Seluruh komunitas bisa bersinergi dan berkolaborasi.
Dan kita juga tetap berharap bisa diajakin gabung di paguyuban komunitas. Oh Kita iya. masih terbuka untuk ikut berpartisipasi untuk Kayaknya gue bersinergi. merasa tersindir juga. tenang, tenang, tenang. Mudah-mudahan ya Om ya nanti bisa gabung ke paguyuban dan asosiasi Ya. apapun lah ya. Komunitas itu memang harus untuk bukan perkara masalah menunjukkan ini loh gua eksistensi perlu, tapi untuk dikenal dan mengenal dengan masuknya ke asosiasi paguyuban itu akan menambah relasi persaudaraan dan tentunya silaturahmi. Jadi harapan Om Gatot selaku Ketua Umum Innova Nusantara, yuk teman-teman bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi dengan komunitas lain, mau baik komunitas sejenis Innova dan seluruh komunitas ya Om ya. Iya. Kalau ada kegiatan pastinya diundang-undang dong. Ya, gitu. Ya, kita terbuka. Boleh kita diundang atau nanti kita ada event kita pengen ngundang seluruh Tuh, lintas silakan komunitas untuk buat hadir. seluruh komunitas, asosiasi, paguyuban, komunitas, baik itu paguyuban nasional dan lokal, monggo silakan bisa mengundang Innova Nusantara juga untuk bisa bersinergi tentunya. Jadi kalau mau bikin kegiatan jangan pilih-pilih karena tujuannya baik untuk merajut silaturahmi, ya kan ya Om Gatot. Jadi kira-kira harapan itu kalau ada pesan-pesan nggak buat teman-teman komunitas otomotif di luar sana? Ya itu tadi aja pesannya kita terbuka. Kita pengennya bisa bersinergi dengan asosiasi komunitas atau lintas komunitas lain. Intinya kita pengen nyari saudara sebanyak-banyaknya. Ya memang itu tujuan akhir, ya kan? Tujuan akhir berkomunitas itu ujung-ujungnya adalah tali silaturahmi dan persaudaraan. Karena itu memang marwah dan korsa yang kuat yang harus dimiliki seluruh komunitas, gitu ya Om Gatot. Jadi dan buat teman-teman komunitas otomotif jangan lupa ini Innova Nusantara ya, diingetin nih muka-mukanya. Nah, ini pengurus-pengurusnya nih. Apalagi yang pakai kacamata hitam. Nah, ini artisnya. Ya Tangerang ya. Bukan hanya di Tangerang doang, nasional sampai Papua juga tahu mau di situ. Jadi ada teman-teman yang lain mungkin ada yang mau punya sharing atau harapan nih buat kedepannya, buat khususnya buat Innova Nusantara nih. Mungkin dari Pak Penasehat. Wah, Pak Penasehat mungkin ada ini nggak? Penasehat. Ada ini nggak Om, ada harapan nggak buat teman-teman Innova Nusantara dan teman-teman komunitas di luar sana? Harapannya itu tentunya untuk 2025 ke depan tuh kita pengennya juga expand dalam arti kata expand semampu kita aja. Kita juga nggak mau ya, bukan berarti kita expand mau memperbanyak member atau enggak itu akan berjalan dengan sebenarnya aja. Cuman kalaupun yang ada yang minat tuh yang kita harapkan memang yang benar-benar istilahnya mau sama-sama peduli lah. Nah, ingat tuh kata Pak Penasehat seperti ini. tuh. Bukan hanya sekedar untuk ikut join, sekedar gaya ataupun itu karena Jadi yang penting gue punya Innova, gue punya identitas, gue nih komunitas INA, wah gue join ya kan, bukan sekedar buat gaya-gayaan ya. Justru gaya-gayaan itu udah nggak penting. Justru yang penting adalah persaudaraan dan silaturahminya. Nah tuh dengerin Pak Penasehat. Pak Sekjen gimana Pak Sekjen? Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Sekjen? Udah cukup. Oh udah cukup. Udah diwakili sama Om Gatot selaku ketum. Kalau Om Miss ada harapan nggak buat DKI Jakarta khususnya mungkin karena sebagai ketua region? Buat teman-teman yang lama
tak bersua lah. Nah, 2025 mungkin ke depannya kita akan lebih banyak bersua ya. wah, tuh diingetin Omis yang Kelaminnya dieratkan lah. nah, jadi jangan tidur mendem ya, ngedokem. Ayo teman-teman semangat lagi, khususnya teman-teman member Jakarta ya, Kita teman bangun lagi seluruh. antara DKI. Nah, ayo jangan tidur. Omis mau bikin semangat untuk berkegiatan lagi nih. Mau ada rancangan 2025 event. Ya mungkin di plan nanti sama Omis, nggak mau dikasih tahu ya. Supaya teman-teman penasaran. Jadi ya teman-teman di Jakarta khususnya, ayo jangan tidur terus. Bangun buat kegiatan yang positif. Temenin Omis jadi biar nggak sendirian ya kan. Membernya nanti lari tidur. Kan kesian kan. Om Murjito. Wah, ini Kalau harapan saya ya mudah-mudahan tahun depan 2025 teman-teman Innova Nusantara khususnya di Jabodekaban, jadi Jakarta, Bandung, Bekasi, Banten. Itu lebih ayo lagi, lebih kita gas lagi, kita bikin los lagi. Wah, biar Innova Nusantara semakin jaya. Bagi jaya, Pokoknya ya. kita bikin yang Innova seperti yang dulu. Iya, Nah, wah. kita kembali ke yang dulu. Jadi pokoknya Nusantara. Kalau ingat Nusantara, yang punya Innova ingat. Oh iya, ada Innova Nusantara ya kan. Ingatnya Nah. Padang ya. jangan ingetin Nusantara. Oh, aduh, gua lapar masakan Padang Nusantara ntar. Harapan saya satu lagi seperti yang disampaikan Om Ketum, mudah-mudahan INA bisa kita kolaborasi sama komunitas luar, lintas komunitas dan khususnya di IAS. Nah, Bergabung. jadi terbuka nih ya, maksudnya jangan pernah ada batasan buat teman-teman komunitas. Silakan, INA sangat terbuka dan menerima undangan untuk bisa bersinergi bersama gitu ya Om Murjito ya. Om Priyo mungkin yang baru tadi datang. Baru tadi apa tadi baru nih? Ya, makasih Om Mendro. Mungkin saya udah baru berapa kali ketemu Om Mendro. Mungkin Om Mendro kayak saya udah mungkin kenal. Saya sih nggak asing sih. Kayak pernah main FTV ya. Ya, jadi gini, harapan saya sih pastinya untuk sekedar teman-teman ketahui bahwa Innova Nusantara sendiri adalah bukan komunitas mobil yang semacam eksklusif sendiri. Ya. Tapi kita ingin pasti seperti Om Ketum bilang tadi di awal bahwa kita terbuka, dan harapan saya pastinya ingin yuk monggo kalau Innova ini ingin diikut sertakan. Jadi karena memang saya lihat tuh banyak sekali di luar itu kayak mungkin IAS atau mungkin JACC, banyak banget tuh kalau saya lihat di luar sana gitu. Nah, kayaknya mungkin kita harapan tadi kita juga bisa ikut berkontribusi dalam acara-acara tersebut gitu. Iya. Nah, entah bagaimana rekonsiliasi seperti apa, monggo. Saya sih selaku, kalau sekarang udah dulu mantan Om. Beliau penasehat sekarang. Sekarang member Om. Apalagi ini teman-teman Innova Nusantara diketahui nggak bahwa kita ada, tadi Om Andrew bilang kita ada artis nih. Ya. Ini memang Om Murjito saya akui, maksudnya dia orang yang mungkin udah mengenal dia, salah satu ya punya prajurit seperti Om Murjito itu udah di Innova Nusantara itu Aset udah ya, Om, ya? luar biasa. Aset. Ini aset, jangan harus dijaga ya kan. Aset negara ini. Ini aset negara. Punya salah satu member ataupun dia yang potensial, kenapa tidak gitu Iya, kan. Mungkin betul. ya saya berharap sih dari artis ini bisa memediasi artis kita nih gitu kan, gitu loh, sebagai penyambung gitu. Ya, penyambung. Harapan kami gitu loh. Jadi buat seluruh teman-teman komunitas atau paguyuban, Innova Nusantara sangat terbuka dan ingin untuk bisa berkolaborasi. Jadi mudah-mudahan ke depannya nanti seluruh paguyuban ketika nanti ada perwakilan mungkin dari Innova Nusantara yang ingin bergabung dengan beberapa asosiasi, ya silahkan, tidak ada batasan. Kalau menurut saya pribadi, karena berkomunitas itu kita tujuannya adalah untuk bisa merajut erat persaudaraan dan silaturahmi, ya kan. Jadi Korsa itu harus dilakukan tanpa ada batasan apapun, ya kan. Jadi terima kasih teman-teman Innova Nusantara, tepuk tangan dulu dong. Semoga kedepannya Innova Nusantara semakin semakin guyup membernya, semakin berkembang, semakin kece dan semakin terus berkegiatan yang positif ya. Dan Om Ketum lebih bersabar juga tentunya, sebagai ketum itu pasti banyak
banyak hadapi masalah tentunya kan, ya kan, menghadapi member juga lebih bersabar ya kan, terus lebih apa namanya dalam memimpin kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Masih ada di tahun 2025 ya Om ya. Ya. Masih ada kesempatan nanti Om Gatot akan menunjukkan. Wah, nanti kita tunggu kegiatan-kegiatan Innova Nusantara lainnya. Dan terima kasih buat Om Gatot dan teman-teman pengurus yang lain Innova Nusantara. Dan buat sedikit closing statement buat teman-teman komunitas. Mari kita di penghujung akhir tahun ini, mari kita untuk bisa melakukan kegiatan yang positif dan terus menebar kebaikan, terus berbuat baik, dan tidak pernah ada batasan untuk kita bersinergi, berkolaborasi, dan bersinergi. Jadi itu aja dari saya, dan mohon izin pamit. Gua Andrew untuk Komoto dan Otomotif Mania, dan salam otomotif luar biasa buat di seluruh Indonesia. Oke. Oke, jargonnya nggak? Jargon pakai Apa ya? Oke, nanti. Innova Nusantara ada jargonnya nggak nih, Om? Ya, oke. Aduh. jargonnya Om Hendri ngomong ya, Innova Nusantara kita yang bilang jaya. Oke. 3 kali ya. Tiga kali. Dengan logo begini loh. Oh, di sini. Gini. Ini nggak ada hubungan dengan yang Nggak ada nggak ada hubungan. ya. Nggak ada ya. Aman ya. Aman ya. Oke, Innova Nusantara. Jaya. Woi, tepuk tangan dong. Sukses Innova Nusantara, luar biasa. Let's go. Woi.